Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat tentunya, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang ke-13 ini, atau tepatnya tanggal 15 April 2024, masih bersama saya dengan Muhammad Karim Hamzah, yang mudah-mudahan ini adalah motivasi bagi kita, sedikit tentang motivasi agar kita senantiasa bersemangat untuk menjadi ahli surga insyaallah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarat rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasabihan walahum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa setiap insan, orang yang beriman, tentu kita sangat merindukan, sangat menginginkan Allah berikan kepada kita berupa surga. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik surga, utamanya di bulan Ramadan ini, yang setiap doa-doa apabila kita mengangkatkan tangan-tangan kita setelah kita sholat, mohon kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu surga ya Allah, dan jangan kau tutup pintu surga itu ya Allah untuk kami, untuk keluarga kita, orang tua kita, anak, istri, pasangan kita, ya, agar Allah berikan kepada kita berupa surga. Saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh kenikmatan surga luar biasa, tiada taranya, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah kita rasakan ketika kita dunia. Dia jauh lebih baik apa yang pernah kita tinggal di dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman, orang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa Allah berikan karunia berupa surga Jannatun Na'im. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kenikmatan kalau orang yang senantiasa mendapatkan karunia di surga. Ya, subhanallah. Ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hafiz Ibnu Tahir mengatakan bahwa ada kekhususan bagi penghuni surga, utamanya yaitu adalah para syuhada yang dia memperoleh keutamaan amalan-amalan, yaitu mati syahid di jalan Allah, yaitu ketika dia berperang membela agama Allah, membela kebenaran, mempertahankan kehormatan kaum muslimin, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, tanah airnya dari para perampok, para penjajah yang ingin menguasai suatu negeri, atau yang telah membuat kerusakan, yang membuat kezaliman. Maka orang-orang beriman yang senantiasa memiliki amal soleh berupa berjihad fisabilillah, dia memiliki khususan, yaitu dia akan mendapatkan 72 bidadari. Masya Allah, subhanallah. Kita ketahui bahwa bidadari adalah wanita yang belum pernah ada di muka bumi, dan dia dibuat sama Allah khusus di surga, bermata jeli. Masya Allah, luar biasa. Dan sungguh kalau kita bisa bertemu dengannya, tentulah kita akan terpesona,
yang belum pernah kita lihat, jauh dari wanita-wanita yang tercantik yang ada di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Kecantikannya sungguh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda, kita, semoga Allah anugerahkan kepada kita mati syahid, maka dia memiliki keutamaan. Jadi kalau yang pertama tadi, penduduk surga itu Allah akan berikan bidadari. Nah, terutama bagi orang yang beramal soleh, berjuang fi sabilillah, maka Allah Ta'ala memberikan keutamaan, 6 keutamaan orang yang senantiasa berjuang di jalan agama Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dia diampuni dosanya semenjak tetes darahnya yang pertama. Jadi orang yang mati syahid berjuang beragama Allah, dari tetes yang pertama dia mati wafat, kemudian tetesnya itu berceceran, maka diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, sungguh beruntung kalau kita memiliki dosa. Kan dosa kita banyak, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Yang kedua, orang mati syahid, para syuhada, dia akan melihat tempat duduknya di surga. Walaupun dia belum masuk surga, dia masih dalam alam kubur, maka dia telah melihat, sudah tahu tempatnya di surga. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Yang kemudian, yang ketiga, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Sungguh beruntung ketika kita berada di dalam kubur, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan siksa kubur itu sangat dahsyat. Siksa kubur itu sangat mengerikan. Seandainya manusia bisa mendengar betapa sakit pedihnya siksa yang ada di alam kubur, niscaya kita tidak akan mampu bertahan hidup. Bayangkan. Jadi Allah hanya izinkan binatang-binatang untuk mendengarkan jeritan-jeritan daripada manusia yang disiksa di alam kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian yang keempat, saudaraku, keutamaan orang yang senantiasa mati syahid di jalan Allah. Dia diamankan tatkala hari kebangkitan. Jadi dia aman, insyaallah, subhanallah. Kemudian kepalanya diberikan mahkota kewibawaan, mahkota dari surga, mahkota yang luar biasa sekali karena keutamaannya ketika dia berjuang fi sabilillah. Kemudian lagi ketika di hari kebangkitan itu dia diberikan berlian yang menempel di mahkotanya. Masya Allah, sudah diberikan mahkota, di mahkotanya itu pun ditempelkan sebuah berlian yang jauh nilainya lebih baik dari dunia dan sisinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian keutamaan yang kelima, ia akan dinikahi dengan 72 bidadari, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Sedangkan kita di dunia ini hanya dibolehkan dalam syariat agama kita menikahi wanita 4. Cantik-cantik boleh. Nah, sedangkan nanti di akhirat 72, Allah ya karim. Masya Allah. Anda nggak mau, tidak akan suka dengan amalan-amalan sebagai syuhada, maka kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita mati syahid. Dan kematian mati syahid fisabilillah tidak melulu, tidak mesti harus berperang. Itu yang luar biasa, ya. Tapi bisa jadi ketika Anda sedang bekerja, niat bekerjanya karena Allah, untuk keluarga, istri dan sebagainya, atau untuk suami, kemudian Anda tertabrak dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kita mati fisabilillah. Selagi kita bertakwa kepada Allah, selagi apa yang kita kerjakan adalah dalam kebaikan, kebenaran, insya Allah. Masya Allah. Dan bidadari ini bermata jeli, lemah lembut, dan Masya Allah, sampai tembus itu dia punya kulit warna kemerah-merahannya itu. Masya Allah, ya Allah ya karim. Sudah, jangan dibayangkan, ini boleh puasa. Kemudian dia diberikan hak 70 orang dari kerabatnya. Ya, ada yang mengatakan 72, 73 ya sekitar segitulah. Masya Allah. Jadi dia diberikan hak tiket untuk bisa menolong. Bayangkan kalau itu 73 tiket, 70 atau 73 tiket ya. Bisa ngajak kalau masuk surga dirinya, istrinya, anaknya berapa, orang tuanya, adiknya, kakaknya, sudah keluarganya semua, nenek, kakek udah semua, masih sisa lagi dia bisa ajak teman, sahabat dia, teman-teman seperjuangan fisabilillah, tetangga-tetangganya yang soleh-soleh, yang dulu bareng salat berjamaah di masjid, kajian bareng dan sebagainya. Subhanallah, sungguh beruntung orang yang diberikan privilege, ya, diberikan hak luar biasa ya pada Allah Ta'ala untuk bisa mengajak semua bisa masuk surga karena amalannya berjuang fisabilillah. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Anda berada,
Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di surga? Artinya berhubungan selayaknya suami istri di surga. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seseorang yang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Masya Allah. Allah ya karim. 100 banyak benar, dan itu Allah berikan kekuatan. Itu kan karunia, anugerah yang Allah berikan kepada orang yang soleh. Makanya kita harus berlomba-lomba, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita bisa jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Utamanya kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita mati syahid. Jadi mati syahid itu bisa dalam perang, bisa ketika kita nggak tahu, tidur di rumah atau gempa tertimpa, atau kita tenggelam di kapal, insya Allah mati syahid. Ya, atau kebakaran kita nggak bisa lagi keluar dan sebagainya, insya Allah itu semua Allah kategorikan termasuk mati syahid. Namun mati syahid yang paling utama adalah mati syahid yang berjihad di jalan Allah, membela kebenaran, mencegah kemungkaran. Masya Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, juga bila kita lihat dari hadis lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan mengenai penduduk surga yang paling rendah kedudukannya dan paling terakhir keselamatan dari neraka. Ini bayangkan penduduk surga yang dia paling rendah kedudukannya. Nih kan surga itu bertingkat-tingkat, tingkat 1, 2, 3, ya sama seperti kita sekolah dari mulai kelas 1, kelas 2 dan sebagainya, atau kita S1, S2, S3, atau di pangkat-pangkat kepolisian, tentara, atau di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja sama. Ada pangkat karyawan biasa, ada supervisor, ada manajer, ada di atasnya lagi resident manager, ada GM, ada dan sebagainya, sampai presiden direktur dan sebagainya. Nah, maka tingkatan yang paling rendah kedudukannya, yang paling terakhir, yang terakhir pula yang selamat dari setelah dari neraka, ya. Nah, kemudian dia masuk rumahnya nih, ini orang yang terakhir nih, dia masuk ke rumahnya dan masuklah ia menemuinya 2 bidadari surga. Ketika orang terakhir yang setelah disiksa di neraka jahanam, atau dia orang yang paling rendah, ketika dia Allah izinkan bisa masuk surga subhanallah ta'ala, kemudian dia masuk menemuinya ke surga, dan ditemuilah adanya 2 bidadari surga. Lalu keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan yang menghidupkan kami untukmu. Lalu laki-laki yang paling rendah tadi kedudukannya di surga itu berkata, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti yang dianugerahkan kepadaku. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 188. Artinya dia merasa nggak ada manusia yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala sebuah nikmat, kenikmatan yang luar biasa seperti dirinya. Padahal menurut Allah dia adalah penghuni surga yang paling rendah, yang paling bawah. Allah ya karim. Bayangkan, tapi dia sudah merasa tidak ada manusia pun, ya, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti yang dianugerahkan kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Dari Said Abu Sa'id Al-Khudri, inilah Ibnu Hajar rahmatullah menyatakan yang nampak dari tersebut, setiap orang itu minimal punya 2 istri di surga. Atau di dalam surat Fathul Bahri, atau di buku Fathul Bahri, kitab Fathul Bahri nomor 6 halaman 325. Hal ini dikuatkan pula dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, rombongan yang pertama kali masuk surga berbentuk rembulan. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi rombongan yang pertama kali bisa masuk surga bagaikan rembulan di malam purnama. Siapakah dia? Tentulah para nabi, para rasul, orang-orang mulia. Masya Allah. Utusan-utusan Allah Ta'ala yang hujannya lebih berat dari kita, yang cobaannya lebih berat dari kita, godaannya lebih berat dari kita, dan kita tidak akan mampu. Tapi mereka, para nabi, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang mampu dengan izin Allah. Segala puji bagi Allah atas mereka semua. Jadi mereka ini bagaikan yang masuk rombongan atau gerombolan atau berjemaah yang pertama. Ketika memasuki pertama kali masuk surga, mereka bagaikan berbentuk rembulan di malam purnama. Serang, indah, Masya Allah, luar biasa. Terkagum-kagum, terpesona semua manusia yang melihatnya. Allah ya karim. Dan
mereka tidak akan meludah. Kalau kita di dunia ini suka meludah dan sebagainya, maka tidak ada nanti di sana tuh kita meludah. Kita juga tidak ada berdahak dan sebagainya. Kita juga tidak ada di sana buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Bayangkan bejana tempat kita minum, teko, ceret dan sebagainya, semua dari emas dan perak. Ya sisirnya aja subhanallah susah biasa nih supaya kita ganteng cantik, ya terbuat dari emas dan perak. Dan tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Jadi ada bara apinya itu bukan memanaskan, tapi untuk menyenangkan. Masya Allah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam merasa senang ketika dibakar di sebuah oleh sebuah rezim yang zalim, ya rezim Namrud. Allah perintahkan kepada api itu yang sifatnya membakar, panas, tidak membakar dan tidak panas, menyejukkan. Kalau kedinginan nanti beku juga, tapi api itu Allah perintahkan menyejukkan, sehingga terasa sejuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah. Api yang membakar karena dia mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya karim. Saudaraku dimanapun Anda berada, kemudian para penduduk-penduduk surga ini keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Masya Allah, harum semerbak. Kalau keringat kita ketika kita dunia ini, wow, wapak. Astagfirullahaladzim, orang menjauh. Tapi keringat penduduk surga ini, keringat seperti minyak kasturi, seperti parfum semerbak mewangi yang indah, sehingga orang ingin mendekat tuh. Jadi kalau kita sholat, kita harum, mandi pakai parfum, orang senang kan? Ada di sebelah kita, oh enak nih kita sholat di sebelah saudara kita ini orangnya harum. Coba kita nggak mandi, nggak pakai parfum, buset dah. Astagfirullahaladzim. Oh, lah mau muntah. Orang kalau mau dekat kita nggak akan mau, ya. Lu jarang mandi, jarang jual juga diganti-ganti. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi keringat mereka seperti kasturi. Dan setiap mereka minimal memiliki 2 istri tuh. Yang minimal aja 2 istri tuh. Nggak mau tuh. Jadi kalau bagi Anda yang istrinya baru 1, nggak berani nikah lagi, atau nggak punya kemampuan untuk bisa nikah, kemauan sih ada, tapi kemampuan nggak punya. Nah itu nanti beramal soleh aja. Kita beramal soleh, kita mohon sama Allah agar Allah mudahkan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Berdoa terus, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan-bulan penuh doa-doa. Hamburkan mulut kita ini, berhamburan doa-doa ke langit. Ya Allah, ya Allah, Allah, apa saja doa yang kita minta agar kita dianugerahkan pribadi-pribadi yang soleh, bertakwa. Allahumma ja'alna min awliyaika muttaqin wa isbika muflihin wa ibadika solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma ja'alna min awliyaika muttaqin. Ya Allah, anugerahkan kepada kita Allah menjadi orang yang bertakwa. Awliyaika muttaqin wa isbika muflihin, orang yang muflis, ikhlas, ya kan? Wa ibadika solihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Sungguh semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anugerah berupa surga, insya Allah. Itulah yang dapat kita sampaikan dan ini bersambung. Mudah-mudahan di YouTube berikutnya kita akan masih membahas tentang nikmatnya menjadi penghuni surga. Sungguh beruntung orang-orang yang diselamatkan Allah Ta'ala dari siksa kubur, siksa neraka jahanam. Dan sungguh beruntung hamba yang senantiasa dirindukan oleh surga. Nah, diantaranya orang yang dirindukan surga adalah gemar berpuasa ini, sedekah, beramal soleh, rindu surga sama orang soleh, sama orang taat. Bukan cuma kita yang merindukan surga, tapi surga rindu ingin berjumpa dengan orang yang soleh. Maka berazamlah kita, bertekadlah, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuanglah kita dengan sepenuh hati dan jiwa. Mohon kepada Allah. Kita tahu kita ini lemah, kita tahu kita ini tak lemah semuanya, iman lemah, semua lemah. Minta kita kepada Allah yang maha kuat. Bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa, wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum.
Kata Allah Ta'ala, dan berfirman, berkata Tuhanmu, wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, ud'uni fastajib lakum, mintalah engkau kepadaku, mohonlah engkau kepadaku, mengemislah engkau kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau kita tahu kita lemah, kita rapuh, kadang kita bertobat, kadang kita menangis, kadang kita berbuat dosa lagi, menangis lagi, berbuat dosa lagi, itu yang terus kita lakukan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya kalau kita terus minta ampun pada Allah, ya Allah, kadang kita khilaf lagi, berdosa lagi, menangis lagi, terus menerus yang kita lakukan, tetap kita minta ampun. Jangan kita sampai nggak minta ampun, karena justru setan laknatullah inginnya kita nggak minta ampun. Setan laknatullah inginnya kita tidak bertobat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah untuk mohon. Kalau kita mohon diberikan kekuatan, dimasukkan dalam orang-orang yang soleh, berusaha untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik, bersedekah, infak, menolong anak yatim. Mudah-mudahan dengan bersedekah kepada anak-anak yatim piatu, kaum duafa, fukara, masakin, ya orang-orang yang gak mampu, pedagang kecil dan sebagainya, mudah-mudahan Allah tolong pelantara bersedekah, infak, bersedekah itulah Allah tolong kita, Allah selamatkan kita dari mara bahaya di dunia dan di akhirat terutama. Utamanya kita diselamatkan dari berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat bagi saya utamanya dan bagi kita semua. Dan saya cuma memberikan motivasi aja. Ini juga nyontek dari share-share yang ada di grup-grup. Kemudian saya untuk belajar menerangkan, menjelaskan ya sesuai dengan yang saya baca. Seperti itu, sehingga saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata. Saya bukan ustadz, saya hamba Allah pendosa yang ingin baik seperti Anda, seperti para dermawan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kebaikan. Mudah-mudahan dengan amalan yang sederhana ini, amalan yang kecil ini, mudah-mudahan Allah ridho kepada saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Ya Allah ya Tuhan, di bulan Ramadan ini ya Allah, di bulan Ramadan yang ke-13 ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bukankah di 10 kedua ini ya Allah, Engkau bentangkan ampunanmu seluas-luasnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka masukkanlah ya Allah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang Kau berikan ampunan ya Allah. Berikan kami hidayahmu ya Allah, berikan kami taufik ya Allah untuk mohon ampun terus sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa pasangan kami. Ampuni ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, keturunan kami. Ampuni dosa nenek kami ya Allah, ke atas kami ya Allah, orang tuanya nenek kami. Ampuni teman, sahabat ya Allah, tetangga kami. Ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ampuni ya Allah ulama-ulama kami yang lurus, ulama-ulama kami yang soleh ya Allah, yang telah membimbing kami, mengajarkan kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami ya Allah. Ampuni kami semua. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan telah Engkau berikan ampunan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami wafat dalam keadaan belum diampuni dosa-dosa kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Lindungi kami ya Allah dari siksa kubur. Tutuplah ya Allah pintu neraka ya Allah, jangan Kau buka untuk kami. Ya Allah, bukalah pintu surga-Mu selebar-lebarnya. Jangan Kau tutup pintu surga itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal doa. Saudaraku yang diberkati Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, itu karena memang kebodohan saya, karena memang saya hamba Allah yang dhaif, yang ilmunya belum banyak. Saya ilmunya pun baru nyontek-nyontek. Mudah-mudahan antum mendoakan saya biar Allah tambahkan saya ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda yang ingin memberikan donasinya, baik berupa pakaian layak, pakaian baru buat yatim piatu, kami masih membuka. Atau Anda ingin menjadi orang tua asuh anak yatim piatu, insya Allah kami punya banyak binaan anak yatim piatu. Baru satu kerjasama dengan Rumah Al-Latif saja sudah 100 orang yang lebih.
dan itu harus kita pikirkan. Barang siapa kita memikirkan umat, insya Allah Allah ingat sama kita, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.